Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Priansa dengan NIM 1902010187. Program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 KUS Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ponorogo. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang bimbingan dan konseling. Pada pembahasan ini, saya akan membahas 6 pokok materi. Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman silakan subscribe dulu di channel saya bagi yang belum subscribe. Oke, langsung saja pada video pembahasan kita kali ini. Di sini saya akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu miskonsepsi bimbingan dan konseling dalam masyarakat. Yang kedua, definisi bimbingan dan konseling dari berbagai sudut pandang dan peradaban bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan dan jenis-jenisnya. Tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Dan yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Baik, pada pembahasan pertama yaitu miskonsepsi bimbingan dan konseling di masyarakat. Di sini saya akan membahas sebuah pembahasan yaitu pengertian miskonsepsi dan faktor penyebab miskonsepsi bimbingan dan konseling di masyarakat. Pengertian miskonsepsi adalah sebuah interpretasi pandangan naif dan definisi yang terdapat pula terhadap suatu konsep yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pengertian ilmiah. Miskonsepsi terjadi karena kesalahan yang dilakukan seseorang dalam membangun konsepsi berdasarkan informasi lingkungan fisik di sekitarnya atau teori yang diterima. Selanjutnya, salah satu penyebab miskonsepsi adalah anak cenderung memahami kejadian bagian per bagian dan cenderung tidak mengaitkan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun faktor penyebab miskonsepsi bimbingan dan konseling di masyarakat adalah disebabkan karena adanya pandangan yang keliru di masyarakat itu sendiri. Pandangan yang keliru tersebut antara lain: 1. Layanan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Dan yang kedua, bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Dan yang ketiga, keberhasilan pelayanan bimbingan konseling tergantung kepada sasaran, sarana, dan prasarana. Dan yang keempat, konselor harus aktif, sedangkan konseli harus pasif. Dan yang kelima, menganggap hasil pekerjaan bimbingan konseling harus secara terlihat. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan materi yang kedua, yaitu definisi bimbingan dan konseling dari berbagai sudut pandang dan perbedaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pembahasan pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bimbingan memiliki arti petunjuk, penjelasan, cara pekerjaan sesuatu, dan tuntunan. Konseling
dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti pemberian bimbingan oleh seorang ahli kepada seorang dengan menggunakan metode psikologis. Jadi, bimbingan konseling merupakan kata yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Adapun perbedaan bimbingan dan konseling merupakan kata yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling merupakan kata yang berbeda. Pendapat yang mengatakan bahwa antara bimbingan dan konseling merupakan dua pengertian yang berbeda. Karena konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong dan menghilangkan individu yang mengalami sukaran dan gangguan fisik yang serius. Sedangkan bimbingan dan dalam pandangan ini dianggap identik dengan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara bimbingan dan konseling mempunyai hubungan yang erat, di mana di antara keduanya saling melengkapi dalam membantu seseorang memecahkan suatu permasalahan yang mengubah pola hidup seseorang. Namun, di samping itu juga bimbingan dan konseling juga memiliki perbedaan. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan materi yang ketiga, yaitu kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan dan jenis-jenisnya. Yang pertama, membahas tentang kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan. Kedudukan pelayanan bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah yaitu sebagai salah satu upaya pembinaan pribadi peserta didik untuk dapat melaksanakan kegiatan penggunaan pribadi peserta didik dengan baik, diperlukan petugas-petugas khusus yang mempunyai keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling. Pembahasan kedua, urgensi bimbingan konseling dalam pendidikan. Urgensi bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Peranan bimbingan dan penyuluhan di sekolah ialah memperlancar usaha-usaha sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi tunjukkan untuk semua siswa baru dan untuk pihak-pihak pelayan guna memberi pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki oleh siswa. Yang kedua, layanan penempatan atau penyaluran. Dan yang ketiga yaitu layanan konseling perorangan. Tujuan dan fungsi layanan perorangan ini yang dimaksud untuk memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung atau tatap muka dan konselor sekolah dalam rangka pembahasan dan pengetasan permasalahan. Selanjutnya, layanan bimbingan kelompok. Tujuan dan fungsi layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dan konselor sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Tujuan dan dari bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling merupakan bagian dari sistem lembaga pendidikan yang memiliki peranan penting berkaitan dengan pemenuhan fungsi dan tujuan pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Tujuan bimbingan dan konseling yang paling esensial adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan-kemampuan
yang dimilikinya menjadi lebih mampu. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling itu sendiri adalah sebagai pemberi layanan pada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Fungsi bimbingan dan konseling dibagi menjadi 9, yaitu fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi penyelesaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, fungsi pengatasan, dan fungsi perbaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan materi yang kelima, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pengertian prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan menjadikan pedoman praktek sekaligus dasar dari penyelenggaraan pelayanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan bimbingan dan konseling itu sendiri adalah sebagai berikut. Seorang ahli, Praitno, membagi tentang prinsip-prinsip pelayanan bimbingan konseling menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, yang kedua yaitu permasalahan individu, dan yang ketiga program pelayanan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang terakhir atau yang keenam, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian asas-asas bimbingan dan konseling. Asas dan bimbingan konseling adalah sebuah dasar atau ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan ke dalam penyelenggaraan dan menjadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun asas-asas dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, keahlian, dan tuturi handayani. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasannya dalam bimbingan konseling itu sangat berarti bagi seorang pendidik atau bagi seseorang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum mengakhiri video ini, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.